Sobat Sehat, selamat datang di Sehat Bareng Kita. Podcast ini membahas tentang gizi, kesehatan, dan gaya hidup bersama host yang akan menemani kalian, saya Nur Arifia. Dan di depan saya sudah ada ahli gizi kita, Naila. Apa kabar Naila? Halo, alhamdulillah kabar aku baik. Terima kasih ya Pia udah ngundang aku di podcast yang seru ini. Langsung aja ya Nay, banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih gizi seimbang itu? Jadi gizi seimbang itu adalah pola makan yang mencukupi kebutuhan nutrisi pada tubuh kita. Ada karbohidrat, protein, lemak baik, mineral, vitamin, dan juga air putih. Oh, jadi berarti nggak cuma makan kenyang aja ya? Betul, makan kenyang belum tentu sehat. Misalnya kamu makan ini dan nasi, nah itu tinggi karbohidratnya, tapi kekurangan protein dan vitaminnya. Jadi piring sehat itu sebenarnya gimana? Mudah kok, setengah piring sayur dan buah, seperempat piring itu protein, contohnya seperti ayam atau tahu, dan seperempatnya lagi itu karbohidrat, contohnya nasi atau kentang. Tips yang bagus nih, kalau misalnya kita nggak jaga gizi seimbang, apa sih dampaknya? Dampaknya itu bisa bikin gampang sakit, kenaikan berat badan, bisa juga kekurangan energi. Dalam jangka waktu panjang juga bisa menimbulkan penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Wah gitu ya. Tapi gimana dengan tren diet modern seperti intermittent fasting atau keto? Apakah sesuai dengan gizi seimbang? Jadi diet modern itu nggak selalu buruk, tapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya keto, cocok untuk beberapa orang, tapi bisa berbahaya jika dilakukan tanpa pengawasan. Yang paling penting, diet apapun harus memastikan tubuh mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan. Jadi lebih baik konsultasi dengan ahli gizi langsung. Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih. Sering banget orang bertanya, apakah makan malam itu beneran bikin gemuk? Gimana menurut pandangan gizi soal hal itu? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali muncul ya. Makan malam yang sebenarnya nggak otomatis bikin gemuk. Yang bikin berat badan naik itu kalau kalori yang masuk lebih banyak daripada yang kita bakar. Jadi makan malam nggak masalah asal porsi sesuai dengan pilihan makanan yang sehat. Misalnya makan malam bisa berupa sumber protein seperti ikan palang dengan sayuran kukus dibandingkan makan makanan tinggi lemak atau karbohidrat sebelum tidur. Wah, jadi kuncinya tetap porsi makan dan pilihan makan ya. Nah, terakhir nih, gimana sih caranya agar kebiasaan makan sehat ini dapat diterapkan oleh satu anggota keluarga? Jadi untuk keluarga, kuncinya adalah edukasi dan kebiasaan bersama. Mulailah dengan mengenalkan makanan sehat dan secara perlahan. Misalnya dengan membuat menu yang menarik untuk anak-anak, bisa ajak mereka ikutan memasak, sehingga mereka lebih tertarik mencoba makanan sehat. Selain itu, jadikan pola makan sehat sebagai kebiasaan keluarga. Misalnya dengan makan bersama di meja makan dan mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Kalau anak-anaknya susah makan sayur, apa tipsnya, Nay? Kalau untuk anak-anak ya, coba buat sayur lebih menarik. Misalnya buat sup dengan bentuk lucu atau tambahkan sayur ke dalam makanan favorit mereka seperti nugget yang dibuat sendiri. Nah, libatkan anak dalam proses memasak juga bisa membuat mereka lebih tertarik untuk mencoba. Nah, tadi kan di lingkungan keluarga tuh, sekarang di lingkungan kerja. Gimana sih cara membangun kebiasaan makanan yang sehat di lingkungan kerja? Bisa memulai dari membawa bekal yang sendiri yang seimbang. Selain itu, usahakan pilih menu yang sehat saat makan siang bersama kolega atau bersama teman-teman kerjanya. Dan juga jangan lupa selalu sediakan air putih untuk menghindari konsumsi minuman manis berlebihan. Selanjutnya nih, apakah ada makanan yang harus dihindari sepenuhnya untuk menjaga gizi seimbang kita? Nggak perlu menghindari sepenuhnya sih, tapi kurangin aja konsumsi makanan yang olahan yang tinggi gula, garam, atau lemak, seperti makan cepat saji dan cemilan kemasan. Semua boleh dimakan, tapi dalam porsi kecil dan tidak terlalu sering. Nah,
selesai makanan nih, kita beralih ke olahraga. Seberapa penting sih efek olahraga itu pada membentuk gizi seimbang kita? Olahraga itu sangat penting. Jadi, aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan energi dari makanan secara optimal, meningkatkan metabolisme, dan menjaga berat badan ideal. Dengan olahraga, nutrisi yang kita konsumsi juga akan lebih efektif diserap oleh tubuh. Banyak nih dari orang-orang kaum yang menengah ke bawah itu bilang kalau misalnya makanan sehat itu sebenarnya mahal, jadinya mereka nggak punya uang buat beli makanan sehat. Tanggapan Naila soal hal itu gimana sih? Jadi makanan sehat tuh nggak selalu mahal kok. Kita bisa memilih bahan lokal yang kaya nutrisi juga seperti sayur bayam, tempe, atau buah pisang. Kreativitas dalam memasak juga bisa membuat menu sehat lebih ekonomis dan tetap lezat. Oke, terima kasih penjelasannya Naila. Wah, penting banget berarti ya. Kalau gitu ada nggak tips buat pendengar nih, buat mereka yang pengen jaga gizi seimbangnya? Tips dari aku itu mulailah dengan langkah yang kecil, tambahkan sayuran, pilih makanan yang lebih sehat, dan jangan lupa minum air putih. Makasih tipsnya Naila. Ya, sama-sama Via. Ini benar-benar obrolan yang bagus banget. Oke, kita udah dengar nih penjelasan dari ahli gizi kita. Oh, berarti kita harus menjaga gizi seimbang, jaga pola makan, dan jangan lupa minum air putih. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.